tidur di rumah susun itu, saya bermimpi saya ditarik oleh noni Belanda. Ditarik oleh noni Belanda yang sangat cantik rupawan. Aduh, gemeter. Serius gemeter. Lihatin. Ketika dia keluar, muncul bau yang tidak mengenakan. Itu adalah kuntilanak merah. Hai, selamat malam sedulur Badan Kreatif. Balik lagi bersama saya Nanda Harisusanto di podcast Asbul, khusus tentang horor. Di sini saya sudah bersama I Gusti Maulana Ibrahim dari Fakultas Ekonomi di Universitas Wiralodra Indramayu. Akan menceritakan kisahnya di mana dia mendapatkan gangguan-gangguan di beberapa gedung di Universitas Wiralodra. Bagaimana kelanjutannya? Kita langsung saja ke I Gusti Maulana Ibrahim. Silahkan untuk bercerita. Ya, terima kasih kepada Kang Nanda Harisusanto Bos. Ya, saya Gusti Maulana Ibrahim, semester 7 di Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra Indramayu. Dan keseharian saya aktif di UKM, unit kegiatan mahasiswa Bengkel Seni Kampus Universitas Wiralodra, yang di dalamnya terdapat himpunan seni dari tari, musik, teater, seni rupa, paduan suara, dan juga yang terakhir marching band. Mungkin ya ketika saya awal banget berada di Unwir dan belum terlalu aktif menjadi mahasiswa seperti sekarang ini, saya merasa apa yang saya rasakan biasa saja, sama seperti kita di rumah, di jalan, di toko-toko, di rumah teman, ataupun di gedung-gedung manapun. Namun ya mungkin ada beberapa gangguan ya. Setelah saya masuk di salah satu UKM tersebut, yang menjadikan saya sering, entah itu pagi, siang, bahkan malam, bahkan saya sering juga nginep di kampus lah, istilahnya kita menjadikan kampus itu sebagai rumah kedua. Dan mulai pada saat saya menjadi anggota UKM, dan mungkin banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mungkin awalnya saya rasakan biasa saja, mungkin itu hanya halusinasi, hanya pikiran saja, entah itu saya sedang tidak sehat, tidak fit, atau saya sedang lelah. Namun juga ketika itu terjadi, gangguan-gangguan terjadi, yang saya rasakan tidak hanya sekali dua kali, tidak hanya itu juga, dan banyak sekali pembuktian yang saya tanyakan kepada teman-teman yang memang serupa dan sama apa yang mereka rasakan dan juga saya rasakan. Dan mungkin gangguan-gangguan tersebut menjadi hal yang sangat lumrah juga. Namun ada beberapa yang mungkin ketika mahasiswa itu merasa terganggu dirinya, karena bagaimanapun juga itu adalah sarana akademik yang di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dimana mahasiswa itu bisa menjadi aktif, menjadi sangat berbakat dan mengasah-ngasah kemampuan lainnya. Tetapi dengan berbagai gangguan-gangguan yang biasa mahasiswa malam, ya kami sebut mahasiswa malam, itu rasakan. Dan saya dari awal masuk itu UKM itu semester 2 dan sekarang sudah semester 7, dan bisa dihitung berapa semester, berapa tahun yang sudah saya rasakan gangguan dari awal sampai sekarang pun saya sudah 1 tahun 2 tahun tetap saya rasakan. Berarti itu gangguannya terus menerus? Iya, dan setiap kali ada di ini? Iya, dan juga terkadang tidak terus menerus berjangka waktu, namun juga kadang beralih ke orang lain. Dengan orang lain itu bercerita, dan saya juga bercerita apa yang saya rasakan dengan yang dia rasakan itu sama. Dengan gangguan yang sama? Dengan gangguan yang sama. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Dan mungkin yang pertama kali saya rasakan tidak gangguan secara fisik atau kontak mata. Yang pertama itu saya rasakan adalah ketika saya tidur di kampus Unwir itu terdapat rumah susun mahasiswa yang mempunyai 3 tingkat. Nah, saya itu berada di tingkat kedua, dan saya itu selalu tidur sendirian selama 1 semester. Di situ gangguan yang pertama saya alamin adalah ketika saya ingin tidur,
ada suara yang berbunyi di telinga saya, suara perempuan, ya mungkin tidak terlalu jelas, namun kata-kata yang dia katakan adalah dia ingin sekali masuk ke dalam tubuh saya. Ketika saya ingin tidur, dia selalu ingin masuk, berkali-kali. Sampai akhirnya saya sering doa atau ngaji sendiri, dan kadang saya juga bawa teman berdua bertiga di situ setiap malam Jumat. Dan terus itu benar-benar itu awal-awal kan, awal mulanya diganggu. Ya, itu awal diganggu. Dan juga mungkin kalau di tempat rumah susun ya tidak hanya saya saja yang merasakan, dan juga mungkin banyak teman-teman mahasiswa lain yang merasakan. Namun pengalaman dari saya sendiri adalah seperti itu, dan saya juga selalu sering ketika malam maghrib ataupun setelah isya melihat bayangan-bayangan di sekitar pojok-pojok bangunan, entah itu di WC, ya kan. Biasanya kan hal-hal seperti itu kan menyukai tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang kumuh yang sudah tidak terurus, seperti itu. Itu kiranya kalau misalkan pernah nggak sih ngelihat secara gamblang gitu bahwa sosok itu memang ada, dan atau gangguan-gangguan yang lebih parah di situ, dan di mana tempatnya? Nah, namun untuk sosok yang secara gamblang tidak terlalu dinampakkan, tetapi dimasukkan ke dalam raga-raga manusia-manusia. Jadi kayak mediumisasi seperti itu. Seperti mediumisasi, kita juga pernah melakukannya. Namun hal yang setelah saya alami itu, saya bermimpi selama 2 kali, dan mimpinya itu berhubungan walaupun tempatnya beda. Mimpi yang pertama itu saya ketika sedang tidur di rumah susun itu, saya bermimpi saya ditarik oleh noni Belanda. Ditarik oleh noni Belanda yang sangat cantik rupawan. Aduh, gemetar. Serius gemetar. Lihatin. Merinding. Terus. Iya, ditarik oleh noni Belanda. Dan noni Belanda itu menarik saya dari lantai 2 ke lantai 1, sampai akhirnya menarik saya ke tempat bangsal atau aula. Mungkin mahasiswa atau alumni Unwir tahu sendiri aula Unwir berada atau seperti apa. Dan saya ditarik sampai situ, dan mimpi saya itu habis di situ. Ketika beberapa bulan kemudian, saya mendapatkan mimpi kedua dengan wujud yang sama. Ketika saya tidur di tempat yang berbeda. Saya tidur di sekretariat UKM. Nah, di situ saya tidur sendirian, menginap di tempat itu sendirian, dan saya bermimpi ditarik oleh orang yang sama, yaitu noni-noni Belanda tersebut. Yang waktu itu saya tidak tahu namanya, namun wajahnya sangat cantik. Ya mungkin pada saat zaman tersebut sangat didambakan oleh pria. Dan ketika ditarik dari sekretariat UKM, saya ditarik ke aula lagi. Di situ saya ditarik di pojok-pojokan aula, di tembok, tidak melalui tengah-tengah aula. Nah, setelah ditarik situ, saya diajak naik ke atas panggung, yang dimana di atas panggung tersebut ada sekerumpulan makhluk-makhluk, bukan orang ya. Itu di bawahnya posisi panggung atau di atas panggung? Di atas panggung itu ada sekerumpulan makhluk-makhluk sedang berkumpul, melingkar seperti sedang melakukan suatu obrolan. Dan saya ditarik ke atas panggung, dan saya ditarik mengelilingi itu, lewat belakang, lewat sini. Tapi dan tidak ditaruh di tengah. Nah, iya. Dan mimpi saya juga berakhir di situ. Dan mungkin apa yang saya mimpikan itu adalah sebuah pesan yang memang belum tersampaikan dari sosok tersebut. Karena sosok wanita tersebut tidak hanya ada di mimpi saya, tidak hanya ada di saya ketika di rumah susun tersebut, namun juga ada teman-teman saya juga yang merasakan, melihat, bahkan pada saat kita kegiatan festival ya tahun kemarin 2019, ada salah satu mahasiswi cewek. Nah, dia itu vokalisnya kita. Dia itu sebagai sinden. Dia yang nyanyi Jawa gitu. Kita main etnik, main alat musik gamelan. Dan ada sempat larangan tidak boleh memakai baju warna itu, dan dia melarangnya. Baju warna putih. Saya kurang ingat, yang pasti ada larangan dari orang situnya tidak boleh memakai baju warna itu, apalagi kita memainkan alat musik gamelan. Iya, namun dia memakai baju tersebut.
ketika selesai kegiatan semua lampu padam di situ, mati listrik, dan orang itu kesurupan. Dan ketika istilahnya dinetralkan ya, dikeluarkan, ternyata yang masuk adalah wanita tersebut yang saya ceritakan tadi. Oh iya, maksudnya sebelumnya gini, ketika ditarik ke kumpulan orang-orang itu untuk mengelilinginya, kelihatan nggak jelas nggak mukanya? Nah, maka dari itu ya saya juga kurang jelas juga, kurang teliti, karena pertama itu adalah mimpi. Kalau mimpi juga kita juga tidak bisa seenaknya diri kita juga, kita hanya bisa melihat apa yang emang kita lihat aja gitu. Di situ kerumpulan makhluk-makhluk itu nggak jelas, cuman di situ membelakangi. Jadi yang saya lihat itu banyak sekali bentuk dan jenisnya, seperti yang warnanya bagaimana, yang agak besar, yang kecil, seperti itu. Terus setelah gangguan itu ada gangguan lain? Ada. Itu Jadi maksudnya masih sosok itu apa udah berakhir sampai di situ aja? masih banyak. Masih berlanjut. Lalu ada lagi ketika kita melakukan diklat, kita mengadakan malam puncak di malam minggu sekitar dari jam 7 sampai jam 10. Dan ada persembahan tari topeng yang sudah tari topeng dari kita itu, karena Mimi Rasina itu punya penerusnya, ada Mbak Erli, ada Bang Edi. Nah, Bang Edi itu adalah ketua basic kedua yang dulu mengajarkan tari juga. Nah, jadi di situ mulai dari situ ada divisi tari, dan sampai sekarang dilestarikan divisi tarinya. Ketika penari tersebut dia indigo, penari tersebut menari, tetapi dia tidak sadar bahwa dia dirinya menari, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Itu kayak dirasukin lagi? Iya, dan akhirnya ditolongin lagi. Dan memang wanita tersebut juga karena mungkin indigo ya, mungkin staminanya bagaimana, mungkin tidak mampu. Ya sering juga dibandingkan dengan saya. Namun saya tidak pernah melihat dengan kasat mata, cuman istilahnya kata orang Jawa mah nyupatani, menjelma gitu. Jadi saya maghrib ke aula itu di panggung itu, tapi di belakangnya ada studio musik tempat kita main-main alat. Nah, ketika saya keluar ya, pertama bau melati. Ketika bau melati itu ada orang yang saya kenal, namun dia dengan raut wajah yang berbeda. Yang biasanya dia ceria, saya sapa dia sapa balik, kadang dia nyapa saya duluan, dia diem aja dengan muka yang matanya melotot, ngeliatin saya terus tanpa berbicara, tanpa berkedip apa. Ketika saya keluar dari panggung, dia keluar dari panggung melihat saya, dan ketika saya keluar dari aula, dia keluar aula terus melihat saya terus. Ya mungkin itu hanya pikiran saya aja atau gimana gitu, karena memang nggak biasanya juga kayak kita ngelihat orang yang nggak kayak dianya. Tapi masih ada kaitannya dengan noni Belanda? Kalau kaitannya saya kurang tahu, karena nggak hanya dia aja, tapi mungkin yang paling terkenal ya itu. Dan sekarang juga saya udah tahu namanya dia siapa. Oh iya. Pernah bermimpi lagi? Enggak, saya juga tahu, karena saya sempat bukan ngumpulin ya, saya sering komunikasi sama teman-teman saya yang indigo di situ, dan saya tanya namanya siapa. Siapa namanya? Namanya itu Caroline. Dia noni Belanda. Dia meninggal. Nah, saya kurang tahu meninggalnya kenapa. Tapi dia pernah hidup dia. Ya, kalau nggak hidup dia pasti nggak bakal jadi setan. Mungkin lebih ke kayak ada jin korin atau apa. Iya. Pernah dia Iya. hidup. Jadi nggak hanya dari saya aja, nggak hanya 1-2 orang. Jadi sebelum saya dan sesudah saya mungkin pasti bakal bisa merasakan. Dan juga sempat ya ketika kita mengadakan diklat pada malam hari juga, di situ ada 1 orang yang kesurupan. Ada lagi yang kesurupan, dan bahkan lebih dari 5 orang yang kesurupan. Dan alhamdulillah bisa diantisipasi, namun sering terjadi pada malam itu. Sampai akhirnya Anjir. Ih, merinding coy. Bunyi apa tuh? Biarin. Waduh. Biasanya jin kalau diomongin datang nih. Lanjut. Iya. Nah, sampai mana tadi? Sampai Kesurupan ya. Nah, pada saat lihat itu
lebih dari 5 yang kesurupan, dan ketika itu sudah selesai terjadi lagi sampai akhirnya saya bersama senior saya bersama di kelas bagaimana caranya menghentikan ini tanpa harus melakukan dengan apa ya kayak biasa orang yang lakukan gitu, dengan secara halus. Biar kita bisa komunikasi dan ngomong apa yang harus kita lakukan, apa yang mereka perbuat, dan apa kesalahan-kesalahan kita sehingga mereka bisa marah, istilahnya kayak gitu. Sampai akhirnya saya bersama santri babakan dan satu adik tingkat yang indigo juga, kita 3 orang di lantai 2 situ kita melakukan mediumisasi. Oh, sempat juga. Iya, sempat. Jadi yang dimediumisasi adalah adik tingkat tersebut, cewek. Dan saya bersama santri babakan tersebut yang bertanya-tanya. Nah, ketika kami mulai mediumisasi, ya mungkin yang tidak biasa mah terdapat hal-hal yang kejanggalan ya. Ketika sesuatu yang baik datang pun baunya harum. Namun ketika sesuatu yang kurang baik datang, baunya tidak harum. Ketika itu yang datang lebih dari 3. Untuk yang pertama itu baunya biasa saja. Dan dia mengatakan biasa itu seperti apa? Ya ibaratnya mah nggak bau-bau amat, nggak harum-harum amat lah. Standar ya? Iya, ya mungkin itu sayanya aja yang lagi umbelen. Iya. Ketika saya tanya kenapa sampean ngerasukin anak-anak kita gitu, dan dia menjawab kami merasa terganggu. Pokoknya dia merasa terganggu atas apa yang sudah kami lakukan, karena kami melakukan kegiatan sampai jam 10 malam. Jadi mereka merasa terganggu. Oke, fine. Tapi dengan catatan tidak lagi mengganggu teman-teman kami. Akhirnya kita komunikasi lagi. Ketika dia keluar, muncul bau yang tidak mengenakan. Itu adalah kuntilanak merah. Dia mengaku sendiri, dan ketika bau itu tidak mengenakan, si orang yang di mediatornya itu dia ketawa. Ya ketawanya seperti itu. Padahal laki-laki itu. Padahal perempuan. Oh, perempuan. Iya. Maksudnya beneran itu baunya seperti apa itu? Ya baunya bau busuk, bau bangkai. Menyengat. Hawanya panas. Kita juga ngerasanya hawanya nggak enak. Terus apa yang dia katakan? Dia katakan dia tidak terlalu membincangkan tentang acara kita, namun dia menitip pesan jangan, ya dia sambil kayak centil gitulah. Ya, dia memberi pesan jangan kasih tahu saya ada di sini. Saya nggak suka. Jangan kasih tahu saya ada di tempat ini, di bangunan ini. Jangan sampai orang lain tahu saya ini ada di bangunan ini. Saya nggak suka. Yang nggak tahu entah dia marah atau enggak nantinya. Oh, berarti secara tidak langsung bahwasanya memang sudah ada yang mengetahui. Memang sudah ada yang mengetahui. Dan setelah dia kabur, dia keluar dari mediator. Alhamdulillah hawanya kembali sejuk dan masuk lagi. Bau harum, sangat harum, dan hawanya itu sejuk. Nah, itu adalah kakek-kakek. Orang mediatornya juga ketika dimasukin itu dia membungkuk. Tangannya membungkuk terus begini tangannya. Ketika masuk, kakek-kakek itu bilang intinya dia nitip pesan sama siapa saja yang ada di situ, tolong hargain dunia lain, karena kita hidup berdampingan. Tolong hargai dunia lain, tolong jaga Universitas Wiralodra, karena dia berkata dia sudah ada di situ sudah lama. Bisa dibilang sebelum universitas itu ada. Mungkin karena sebelum universitas itu ada, mungkin ada beberapa entah itu bangunan atau peradaban apa yang dulu ada di situ, kita kan nggak tahu. Universitas Wiralodra itu dibangun tahun berapa sih? Kalau saya sendiri kurang tahu dibangun tahun berapa. Ya nanti bisa cek sendiri di Google. Iya. Dan setelah mediumisasi itu selesai, dia keluar. Alhamdulillah. Jadi kita negosiasi untuk yang kejadian-kejadian seperti itu kita sudah fix, sudah clear. Lalu selanjutnya datang lagi yang terduga. Itu tamu yang tak terduga. 4. Itu tamu tak terduga, dia dari Sunda, dari daerah Sunda pegunungan. Memang dari sana apa memang mendiami universitas? Dari sana. Iya. Dari sana datang ke sini, dan saya nggak sebutkan namanya dan gelarnya. Saya juga masih ingat nama dan gelar, tapi saya nggak sebutkan. Berarti dia masih
Dan dia membawa pengawal lebih banyak sekali. Anda tahunya dari mana bahwa dia membawa? Dianya berkata. Dan setiap pokoknya ketika mediator itu masuk, dari cara dia gestur dan juga nada, mimik dan juga suaranya itu berbeda. Ketika kita melantangkan suara, ketika kita menjadi mediator, suara yang kita keluarkan berbeda. Seperti itu. Dan dia juga hanya menitip pesan, tolong jaga saja dan tolong hormati apa yang ada di sekeliling kita. Itu kaitannya apa? Dari sana bisa sampai ke situ. Nah, itu saya sendiri kurang tahu kaitannya gimana. Cuman ada beberapa kata-kata yang dia sisipkan bahwasanya semua yang ada di Indramayu masih dilindungi oleh yang dulu pertama ada di situ. Dan dia bilangnya masih ada sampai sekarang. Itu pengakuan dari dia, orang Sunda sana. Dan setelah dia keluar, alhamdulillah beres. Kita bertiga kembali lagi mengumpulkan panitia yang ada di situ dan juga seluruh mahasiswa baru yang baru daftar nih ke UKM bahwasanya kita sudah menyetop acara dan kita langsung tidur, kita langsung istirahat untuk acara besok pagi pelantikan. Namun yang terjadi tengah malam ada satu cewek yang tiba-tiba lari ke WC dan langsung kesurupan. Berarti dia mengganggu lagi. Ditarik sama kita, tarik lagi, lari lagi ke WC lagi. Terus sampai akhirnya saya jaga dari jam 1 sampai pagi jam 6 saya jaga dia tanpa tidur. Enggak lari lagi? Enggak. Berarti secara tidak langsung mereka juga mengingkari. Ya kalau untuk itu kurang tahu karena kan di situ banyak sekali ya, kita nggak tahu ada berapa jumlahnya, mungkin tidak semuanya juga seperti itu. Terus ada gangguan lain? Kalau gangguan lain banyak sih ya, selentingan kecil gitu. Yang tidak dialami sendiri. Yang tidak dialami sendiri juga ada. Jadi ini ada beberapa cerita teman juga. Ketika teman saya itu sebut saja namanya H ya, inisial H. Dia sedang tidur sendirian di sekretariat UKM. Dia tidur di dalam ruangan, yang di dalam ruangan itu ditutup pintunya dan tutup lagi, ada 2 pintu tutup. Ketika dia tidur, saya bersama teman saya lagi berdua datang pagi-pagi jam 6 antara jam 6 sampai jam 7 datang ke kampus. Kita melihat dia sedang tidur di luar, di teras. Iya, di teras luar. Iya, teras luar sekretariat. Bisa. Nah, makanya saya juga bertanya-tanya kepada dia, kenapa sampean ada di situ? Dan katanya ketika sadar, orangnya nggak tahu kenapa dia bisa ada di luar. Padahal orang itu bisa dikatakan berbobot ya kuintalan. Iya, ya di atas 1 kintal lah. Ya maksudnya sesuatu hal yang tidak wajar dan tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Dan dia juga tidak merasa, dia tidak sadar bahwa dirinya awalnya malam tidur di dalam dan ketika pagi dia ada di luar. Iya. Berarti banyak sekali ya. Memang sih ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya seperti halnya gedung-gedung yang lain juga pasti ada. Iya. Cuma tergantung dari bangunannya juga ya. Nah, mengganggunya seperti apa. Jadi di setiap bangunan ada, entah itu bangunan apa saja, bangunan rumah, bangunan sekolah, bangunan dinas, toko dan lain sebagainya pasti ada. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya kita harus menghormati. Kita nggak hanya menghormati muslimin muslimat, mukminin mukminat, kita nggak hanya menghormati orang tua, kita nggak hanya menghormati antar agama, tapi kita juga menghormati yang ada di sekeliling kita gitu, di dunia yang lain, yang tapi berdampingan dengan kita. Karena bagaimanapun juga hal-hal seperti itu adalah sesuatu kewajiban bagi kita untuk mempercayainya. Berarti belum ada sampai kayak penyerangan secara fisik atau seperti. Nah, kalau secara fisik belum, mungkin seperti tadi ada orang yang dirasukin, kita melakukan mediumisasi, bagaimana sih enaknya gitu, biar kita nggak selalu ada gangguan pas dulu. Ya alhamdulillah setelah itu ya untuk sekarang belum ada.
belum muncul lagi, nggak tahu ada apa enggaknya mah. Tapi noni Belanda yang tadi awal diceritakan itu sudah tidak ada lagi setelah terakhir kali bertemu. Bukan tidak ada, saya tidak melihatnya lagi, tidak merasakan lagi, tetapi dia pasti ada karena sejatinya jin itu tidak bisa dimatikan. Tapi pesannya sudah tersampaikan. Pesannya sudah tersampaikan. Apa pesannya? Pesannya itu ya dia ingin salah satu dari pesan yang orang tua itu ya harus menjaga apa saja seperti yang saya tadi katakan, menjaga tempat itu, menjaga apalah kayak kita kerukunan gitu ya. Dan mungkin juga ada hal yang dirasakan selain teman-teman saya gitu, ada orang lain yang merasakan tetapi dia bercerita ke saya gitu, karena mungkin saya yang sering berada di situ. Nah, di aula Unwir itu kan ada panggung tuh ya, di belakangnya ada studio. Nah, di dalam studio situ tuh ada alat-alat gamelan, ada keningnya itu ada saron, ada penitil, ada demung, terus ada bonang, gendang, suling, kecrek dan lain sebagainya. Nah, kita itu biasa latihan ya, kita biasa latihan malam anak-anak cowok. Itu biasa kita selesai paling jam 10, kalau nggak jam 11 malam. Nah, tapi di sebelah aula ada warung yang di situ ditempatin teman-teman mahasiswa lain fakultas gitu ya. Dari fakultas mana aja gitu, bisa ngumpul dan biasanya sampai pagi atau sampai subuh. Dan saya pernah ditembung atau saya pernah istilahnya dimarahin gitu. Kenapa gitu? Kamu latihan sampai malam banget, jam 2, jam 3 belum kelar latihan. Loh, saya kan jam 10, jam 11, bahkan jam 12 pun saya udah selesai latihan. Tapi mereka merasa terganggu ketika jam-jam tersebut, jam 2 atau jam setengah 3 atau jam 1 ada yang latihan. Dan saya selidiki ternyata mungkin faktor dari alat-alat itu. Pernah ngelihat sendiri? Kalau ngelihat sendiri enggak. Jadi ketika alat-alat itu kan kayak gamelan kan punya besi-besi tuh yang ditabuh tuh, besi-besinya. Nah, itu kalau nggak diberesin itu biasa ya mungkin itu mah kata orang, itu orangnya sendiri yang ngomong ke saya sampai saya dimarahin. Ya kan logikanya nggak mungkin seperti itu sampai ngemarahin saya juga. Ya kalau teman-teman Babadan Kreatif ngelihat channel di video-video Babadan Kreatif tuh sempat dipakai sama tim Babadan Kreatif juga melalui Mas Lana ini sebagai apa namanya, bisa disebut apa? Ngajarin juga ya. Ya enggak sih, lebih sharing lah. Iya, sharing tentang alat tradisional. Itu kebetulan punya basic juga itu bisa dilihat itu alatnya. Berarti itu sering dimainin dan kita juga nggak nyadar kalau emang jam-jam segitu emang merasakan mahasiswa yang sering sampai pagi di situ. Dan akhirnya setelah kejadian itu baru kita setelah selesai latihan kita langsung beresin, langsung kunci, langsung balik setelah kejadian itu. Jadi biasa kita main bersih. Dan setelah gangguan di masa Covid ini, libur di universitas, iya, pernah main lagi ke sana dan ada hal jangan-jangan. Nah, setelah itu kan udah berapa lama bulan, iya, kosong kan ya? Hampir 1 semester lebih lah. Iya. Nah, setelah pandemi Covid ya, ya kita juga sekarang sih rutin gitu ngadain latihan. Biasanya malam sampai jam 10, maksimal sekarang sampai jam 10. Kadang sore. Kalau untuk hal janggal sekarang alhamdulillah nggak ada. Ya saya juga udah selalu ngasih tahu teman-teman yang baru nih, khususnya yang baru, kita harus tetap sopan santunnya dipakai gitu. Jangan sampai merasa diri kita hebat gitu. Ya kan karena di atas langit masih ada atmosfer. Iya. Karena sebelum pandemi Covid ada satu kejanggalan lagi. Setelah itu. Sebelum. Jadi kita itu lagi mentas di Kopi Luhur. Tahu Kopi Luhur? Di mana itu? Di perbatasan Cirebon Kuningan. Jadi Bandaran Arhanaut, apalah itulah. Bandara ya. Yang di Cirebon itu tempat bandaranya TNI. Terus masih ke sana di Kopi Luhur. Itu ada namanya Internasional Jaga Kali Festival Art yang ke-8. Kita ngikutin event internasional 7 hari 7 malam acaranya itu, dan banyak sekali bule yang nampil di situ. Bisa lihat di YouTube. Iya. Nah, itu kita setelah selesai dari situ, kita balik jam 11. Kita nyampe kampus jam setengah 1. Nah, kita istirahat dulu setengah jam sambil makan. Jam 1 kita dari mobil, kita bawa 3 mobil ya. Mobil minibus. Dari mobil itu kita kan bawa alat-alat musik juga. Jadi nggak semuanya dari sana. Kita pindahin tuh alat-alat musik yang di mobil, kita pindahin ke studio musik tersebut.
Dan ada satu orang yang pas mindahin itu dia pertama duluan ke studio sambil bawa kunci. Ketika dia gedor, ya, ketika dia gedor, diketok gitu ya. iya ketok. Iya. Ketika dia ketok, alhamdulillah dari dalam ada yang menjawab. Waalaikumsalam. Serius? Tapi suaranya cewek. Serius. Anjir. Dan itu malam jam 1. Itu baru dibuka. Baru dibuka ketika itu kan ada dua pintu. Pintu yang teralis besi sama pintu yang kayu. Jadi kunci gembok sama kunci pintu. Kunci gembok dibuka, diketok dulu pintu yang kayunya itu. Ketika diketok sambil bilang assalamualaikum, kan biasanya kita kan kalau masuk rumah, masuk bangunan, ketika assalamualaikum dari dalam, alhamdulillah tuh ada yang jawab waalaikumsalam, cewek. Terus dia lanjut buka. Iya, alhamdulillahnya dia kabur langsung lari. Dia langsung kabur lari, langsung ke sekretariat basic. Ya bilang gitu, bahwasanya tadi ada kejadian seperti itu dan ya nggak apa-apa, kita bareng-bareng ke situ naruh alat, nggak apa-apa. Habis itu ya udah. Soalnya di dalam studio situ banyak sekali peninggalan senior kita. Kita juga nggak tahu senior kita yang dulu lakuin tuh kayak gimana. Karena zamannya saya main teater dulu ya, itu serem. Saya sebelum main teater itu pingsan 2 kali saat pemanasan. Yang saya bawain itu lakon ini juga salah satu cerita misi juga ya. Iya, nggak apa-apa. Saya bawain teater di Disnatalis Unwir ke-37. Saya di situ jadi pemeran utama menjadi Raja Iblis. Ketika saya lagi pemanasan, saya jatuh dan akhirnya jatuh lagi 2 kali. Dan nggak tahu kenapa saya bisa jatuh ketika pemanasan. Ketika selesai pemanasan, kita juga ada latihan malam teaternya di panggung aula itu sampai jam 11 latihan teaternya. Dengan lampu yang redup-redup, kita latihan teater di situ. Alhamdulillah pada merinding. Iya, karena apa yang kita bawa juga. Karena di teater itu kan loyalitas. Kita juga main sampai berdarah kakinya. Harus loyalitas. Ketika pembawaan juga saya jerit-jerit tuh di depannya Pak Rektor, ketua yayasan, orang-orang rektorat, orang-orang penting saya jerit-jerit di depannya. Dan tanpa sadar juga ya mungkin ke berinding-berindingan itu terbawa sampai situ. Karena saya di situ masang sajen. Emang di situ saya ada properti untuk teater itu, ada properti bangku yang tidak ada ininya nih, bangku yang nggak ada bantalnya, cuma bangkunya kayunya doang yang bolong di tengahnya. Saya lapisin kain asahi yang ukurannya 10 x 10 meter. Saya bentangin. Nah, terus saya di pinggirnya itu kasih sajen buat main teater. Dan ketika sajen itu nyala, saya langsung masuk. Dan di situ ya alhamdulillah saya juga nggak tahu mainnya bener apa enggak. Yang penting saya plong-plong aja. Ya, saya kurang tahu juga. Karena mungkin kita juga pakainya hitam semua. Ada yang bawa boneka yang udah banyak apanya gitulah. Sampai kita juga dandanannya dandanan setan semua. Saya juga nggak tahu bawain itu tuh kayak enak-enak aja, pelong aja, nggak kayak saya biasanya gitu. Bawain ya kayak saya lagi jadi setan aja, udah kayak gitu. Berarti Mas Lana ini sebenarnya sudah kayak sensitif ya terhadap hal-hal yang seperti itu ya? Ya kalau dibilang sensitif sih enggak, cuman kayaknya dianya yang doyan sama saya. Itu tuh sebenarnya emang belajar apa emang dari lahir sih kayak indigo gitu? Kalau saya sih nggak indigo ya, cuman nggak tahu ini mah ya, karena paling ngerasain aja tuh ketika datang, ngerasain ketika dari kecil? Dari mulai umur 17. Oh, dari umur 17 tahun? Iya. Kan enggak belajar apa-apa? Enggak, saya nggak pernah belajar apa-apa. Berarti memang sudah merasakan dari umur 17 tahun? Iya, soalnya saya juga pernah nanya juga nih ke ibu saya nih. Ibu saya punya ibu lagi kan? Berarti nenek saya. Nah, nenek saya itu kocak ya Anda? Iya. Nah, nenek saya juga kocak loh, jangan salah. Nenek saya itu mungkin dia indigo sama kakeknya. Dulu kakek saya itu pemilik sandiwara di Anjatan tahun 60-an. Nah, tahun 60-70. Sandiwaranya udah bubar sekarang. Dia dalang wayang kulit, dalang sandiwara. Dan nenek saya itu bisa kidungan, tari-tarian, ibu saya bisa tari-tarian semua. Karena mungkin indigonya keputus sampai situ. Kayaknya. Karena dulu saya juga sering lihat nenek saya itu berantem sendiri di luar rumah. Oh iya. Seperti ngusir-ngusir orang gitu, berantem sendiri, tapi nggak ada siapa-siapa di situnya. Terus balik lagi ke rumah. Berarti ada faktor turunan. Mungkin, tapi saya juga nggak pernah lari ke situ sih, biarin aja. Lagian juga kalau merasakan juga orang lain juga pasti bisa merasakan juga. Cuman kalau saya sendiri ya pribadi ya,
ngelihat orang lain kan kalau apa nih namanya, kalau lagi ada cerita mistis atau cerita horor atau ada hal-hal yang horor gitu pasti langsung merinding takut. Nah kalau saya itu biasanya langsung dilawan. Kalau saya mah ngelawan, misalnya saya di aula nih yang banyak kejadian-kejadian itu, saya sering sendirian jam 11 malam, jam 10 malam sering ngambil alat sendirian. Ayo berani nggak keluar sini berantem sama saya sering kayak gitu. Makanya saya jarang sekali ditampakin, tapi saya dari mimpi sering, dari mimpi juga. Tapi saya nggak pernah ngalamin yang namanya rep-repan kayak gitu. Berarti secara tidak langsung emang hidup kita itu berdampingan. Nah jadi emang kita harus ngehargain. Itu Jelas hampir 10 detik bahkan lebih suara kuntilanak yang lagi menangis pas kita lagi doa bersama. Ketika saya mau mendekati kira-kira jarak 5 meter, hawa tubuh langsung panas, langsung gemeter, dan dia langsung nyerang saya gitu loh. Kayak nyerang tuh kayak dia langsung masuk ke saya gitu. Posisi saya lagi motoran, saya lagi motoran pelan, ketika dia masuk, saya entah kenapa saya narik gas yang kenceng.